Selamat datang, marhaban ya sohibul, untuk menempati tempat yang telah disediakan. Shallu ala Nabi. Alhamdulillah. Dari Jam Sufi, Pak Yai. Bismillah. Alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah. Kita dengarkan mau'izah hasanah yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Buya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj Imam Mustasar PBNU. Dengan segala hormat, falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'di wan nasr. Ashabal fadilah, hadaratil ulama wal masyayikh wal asatir, ashabal ma'ahid, ashabat turkis sufiyah, ashabal madaris, Habibul Syekh Haji Ishaq. Samping saya Ketua Majelis Ulama Provinsi Banten Habibul Syekh Haji Bajari Syam, Ketua Wilayah NU Banten, pas dari katakan mantan Ketua Wilayah NU Banten Habibul Syekh Haji Bunyamin, dan seluruh al-usratul ariqah wal nabilah, ikhwah almarhum al-maghfurlah wa abna'uh Kiai Haji Hamdi Ma'ani. Saya hanya bisa mendoakan, mari Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata ma'wah. Bismillah wa ala millati rasulillah, iftah abwaaba sama'ika li ruhi fa innahu 'abduka al-faqir ila rahmatika wa maghfiratik. Bapak sekalian, manusia dijadikan makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada alam semesta, daripada binatang, daripada jin, bahkan daripada para malaikat. Jadi Bapak ini lebih mulia daripada malaikat ini. Kenapa? Karena menerima amanah. Oh ya, Kiai Zuri Usman, itu sahabat saya. Karena manusia membawa amanah yang berat, tapi bernilai, mulia. Jadi manusia itu berat, jadi manusia teh. Jadi binatang ringan, jadi malaikat ringan. Malaikat gak punya hawa nafsu, enak. Jadi manusia itu berat. Maka amal tersebut ketika ditawarkan kepada langit, gunung, bumi, gunung, mereka menolak. Sieun. Kalau kita biasa menjalankan dengan baik. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Arif, calon Gubernur Banten, sekarang Wali Kota Tangerang. Oh, sudah mansur. 2 periode ya?
Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Surat naon ayat berapa? Cari sendiri. Kayak kembang. Adik saya apa? Al-Muharram, ajengan Ahmad Syekh Abah Bukan Sakit Hafizahumullah qulubuhum. Ya, Pak Yakub Biajiku Nafis Sallallahu Amin ya Allah. Saya tawarkan amanah kepada langit, menolak. Kepada gunung, menolak. Kepada bumi, menolak. Semuanya menolak. Wasfaqna minha, takut kalau tidak mampu menjaga amanat tersebut dengan benar. Orang Pandeglang menerima, kita ini menerima. Padahal kita ini punya potensi golum, sangat kurang ajarnya pol. Kalau golum kurang ajar, kalau golum pol ajarnya. Jahul, sangat bodohnya pol. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya pol. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya pol. Kita punya potensi. Sekarang pertanyaannya, mahiyal amanah, mahiyah tilkal amanah allati 'aradaha Allah 'ala as-sama wal ard wal jibal. Amal apakah itu? Ayat 2 ada berapa? 1. Amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah langsung dari Allah, dari langit, tidak boleh diintervensi oleh siapapun, tidak boleh ditambah dikurangi, yaitu amanah ad-din, agama. Naon? Ad-din. Agama isinya 2, akidah dan syariah. Akidah tidak boleh kita tambahin, jangan kita. Para rasul, para nabi pun nggak bisa nambahin. Syariah juga sama, tidak bisa kita tambahin atau ngurangin. Itulah amanah nomor 1. Jadi manusia itu, orang Banten ini, orang Pandeglang, dipercaya oleh Allah, mengamalkan, mengembangkan, mendakwahkan, menyebarluaskan, mendalami pemahaman agama. Sudah dilakukan belum? Jawab. Sudah diamalkan belum amanah itu? Mengamalkan, memahami, memperluas, mendakwahkan, menyebarkan, bahkan tidak perlu berkorban demi agama. Sudah? Jawab. Nah, agama itu pertama akidah. Akidah mari kita tingkatkan, harus iqamat hujajin diniyatin sawa'un kanat naqliyatan aw aqliyah itsbat wujud as-sadiq. Kata Ya'qub bin salah satu mu'min. Mari kita membangun iman yang yakin dari hati dengan alasan hujah dalil tekstual maupun rasional. Jangan kita beriman kepada Allah kata ayah, kata kiai, kata ajengan, itu sih anak kecil. Kalau anak kecil pantas, kata ayah, kata ibu, kata kiai, kata ustaz, orang awam pantas. Kalau bapak-bapak yang sudah berpendidikan begini, nggak boleh. Ada beriman pada Allah, iya beriman. Kata siapa? Kata kiai. Nggak boleh. Kata siapa? Ayo, kata saya, jawab. Kata saya. Allah ada? Kata saya. Para rasul, para nabi ada? Kata siapa? Wahyu ada? Zabur, Taurat, Injil, Quran ada? Kata siapa? Kata saya. Nggak boleh
Hari kiamat ada? Kata siapa? Qadar ada? Kata siapa? Nah, itu namanya akidah, keyakinan dalam hati kita. Tidak boleh kata kiai, katanya nggak boleh katanya. Itu kalau akidah. Kemudian harus berdalil, baik akli maupun nakli. Yang nakli Allah ada, mana dalilnya? Qul huwallahu ahad, sudah terang, sudah jelas. Yang akliyah, ini akliyah. Kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Kita ini ada apa diadakan? Jawab yang keras. Kita ini ada apa diadakan? Kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham tidak? Ada domir, kata ganti pronoun, ada tilu. Aku anak, engkau anta, dia huwa. Kami kata ganti namanya domir bahasa Arabnya, pronoun bahasa Inggrisnya. Silakan dipakai. Ana Sa'id, ana Abu Bakar, ana Hasan. Silakan, semua silakan. Ana Toto, ana Edi, ana Maryam, ana Zainab. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua enggak? Tinggal anak, aku sampai tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Bukan aku Ahmad, bukan aku Hasan, sudah mati semua. Bukan aku Toto, bukan, sudah mati semua. Tinggal aku satu yang tidak mati. Aku Allah. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham ke? Yang kedua engkau Ahmad, kau Abu Bakar, kau Toto, kau Edi, kau Maryam, kau Zainab, mati semua. Tinggal kau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, engkau. Kau siapa? Kau Hasan bukan ya? Bukan Abdullah, bukan. Kau Allah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang wujud kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Sudah tidak ada engkau. Kau sudah tidak ada. Tinggal satu engkau. Paham tak? Begitu pula huwa dia. Dia Ahmad, dia Abdullah, dia Hasan, dia Edi, dia Solihin, dia Maryam, dia Zainab. Mati semua. Tinggal dia hiji yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali. Jadi yang sebenar-benarnya anak, yang sebenar-benarnya anta, yang sebenarnya huwa siapa? Kita ini pinjamnya berapa tahun? Kayak Hamdin 60 tahun. Saya 71. Ya Allah. Abdul dia 71. Cucu udah 10. Yang paling tua cucu lagi S2 kan? Sudah S2 di Australia. Ya Hamdin menggunakan anak anta huwa 60 tahun. Saya 71 tahun. Ayo maunya berapa tahun? Jawab, mau pakai anak anta huwa miliknya Allah mau berapa tahun? Kita jawab. Jawabnya yang benar, terserah yang meminjamkan. Siapa tahu pulang dari sini. Siapa tahu pulang dari sini
Yang sebenar-benarnya aku anak siapa? Yang sebenar-benarnya anta engkau siapa? Yang sebenarnya dia huwa siapa? Kita teh bin. Itu namanya kita menggunakan hujjah aqliyah isbat wujud misalnya. Namanya dalil akli, argumentasi rasional untuk meyakini hanya yang ada hanyalah Allah. Dan itu saja. Kalau mau puas kan 2 tahun. Kemudian syariah. Nah, suatu ketika ada gubernur Mawaro An-Nahr, sebelah sana pengawan. Kalau sekarang namanya Afghanistan, sekitarnya sebelah sana pengawan itu Transaksania namanya. Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sah. Imam Syafi'i sah. Yang jual bakso pas Syafi'i ini. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyad bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Hujjah yang sekarang lagi digempur oleh Israel itu. Itu ya lahir Imam Syafi'i di situ. Tahun 150. Wafat di Fustat Kairo Mesir tahun 204. Jadi usia Imam Syafi'i hanya 54 tahun. Imam Ghazali 45. Imam Nawawi 45. Bapaknya Gus Dur, anggota tim 9 PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, wafat usia 39. Wahid Hashim itu, Bapak Gus Dur. Dia udah berjasa besar dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Soekarno, Sayyidina Muhammad Hatta. Gubernur Abdul Al-Mahdi kirim surat pada Imam Syafi'i, isinya, Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Syafi'i memanggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Murad. Robi kaget, ambil kertas, ambil pulpen. Ayo kita kirim surat risalah kepada gubernur menjawab pertanyaan. Imam Syafi'i imla, dikte, Robi nulis. Suratnya Imam Syafi'i menjawab kepada gubernur berjumlah 300 halaman. Kalau ada kiai Pandeglang bikin surat 100 ya. Itulah awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh, prinsip-prinsip jurisprudensi dalam Islam. Sekarang namanya kitab Al-Risalah. Kitab Al-Risalah, surat itu surat katanya. Surat itu saya katanya. Isinya cuma isinya, hanya dekat saja. Kalau tadi kan sudah tahu juga ini, semester. Gubernur, kalau Bapak ingin paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat berarti nggak satu tipe, banyak. Coba di luar agama Islam, ada ayat ilmu semacam usul fikih. Orang baca Injil baca aja, orang baca Taurat baca aja. Di kita baca Quran harus tahu macam-macamnya ayat Quran. Hanya di Islam yang ada teh. Di Islam pun hanya pesantren yang masih doyan. Di sekolah yang negeri lah, dakal sekali. Dosennya tahu apa enggak? Nggak tahu saya. Malam SAG sampai malam bayi. Ayat Quran teh ayat-ayat muhkamah yang sudah jelas, nggak butuh tafsir, nggak butuh qul huwallahu ahad, nggak butuh tafsir. Ada ayat mutasyabihah, remang-remang, butuh tafsir. Aula masumun nisa, suami istri punya wudu senggolan batal. Naon senggolan teh? Menurut Imam Syafi'i senggolan, syahwat nggak syahwat, sengaja nggak sengaja batal. Menurut Imam Malik kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat nggak batal. Malik. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Madzhab Hambali, kalau saling merangkul, lama sah, musyarakah, lama sah, saling memeluk batal, kalau nggak batal. Kalau kata Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, sengaja, syahwat, itu batal, asal tidak yang biji. Tahu kan ini? Tahu kan? Tahu kan?
Tidak paham. Kalau hiji baru batal. Itu mazhab Hanafi. Jadi kata-kata lama saya itu namanya ayat mutasyabihat. Ada ayat mutlaqah absolut. Atiiullah wa atiiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah. Syarat, ada syaratnya. Kalau pemerintahnya baik. Kalau korupsi jangan ditaati. Waktu Setia Novanto korupsi 2,5 triliun saya kaget. Besar sekali korupsi. 2,5 triliun. Kalau 2 miliar ya oke lah. Masih kalah. Dilebihi oleh Kominfo. Korupsinya 8 triliun. Kaget kan saya. Masih kalah. Surya Darmadi 72 triliun. Kaget lagi saya. Masih kalah. Timah 330 triliun. Kalau untuk beli kerupuk gimana triliun. 1 triliun teh, barangkali Bapak nggak tahu ya. 1 triliun teh 1.000 miliar. Semiliar 1.000 juta, sejuta 1.000 ribu. Saya saja Pak belum pernah tahu ya ini seperti apa. Tumpukannya berapa saya tuh? Kalau semiliar saya tahu. Tapi kalau 1 triliun saya belum pernah lihat. Apalagi Bapak apalagi. Apalagi aja. Ya, kalau pemerintah jelek jangan taatin. Ul amri minkum, namanya ayat muqayyadah. Kalau aku taat Rasul mutlaqah, paham deh. Jadi udah gampang. Baca Quran ya. Kira istihad gampang apa? Ayat-ayat ammah ada khusus. Ada perintah umum, aqimus shalah. Wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja, yang pintar, yang bodoh, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat harus sholat. Ada khusus apa? Ayat perintah perang kalau lagi perang. Masa kayak gini ngebom? Masa di luar samudra itu bukan siapa itu kan? Perang serang. Orang Madinah. Cirebon juga ada Syaifuddin itu yang apa? Bom Tamrin tuh. Cirebon. Indramayu ada Muazzam, namanya Muazzam. Yang Lamongan ada Amrozel, Hufran dan Mimran Mukhlas. Kalau Pemalang Imam Patek. Kalau Kendal Dulmating. Apa? Cianjur Hambali, Cianjur. Nah, itu ayat ada memang perintah ayat kata perintah. Qatul ladzina kafaru kalau lagi namanya perintah khusus. Ada ayat hakiki realistis, ada makna majazi metaforis. Yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan Allah tegadi tangan. Kudrahnya, kekuasaannya. Wajah Rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah Rabbuka, Tuhan datang periksa barisan akan berjalan rapi. Itu bukan yang datang, bukan Tuhan. Wajah Rabbuka yang datang, wajah amru Rabbi, perintahnya yang datang, bukan Tuhan yang datang periksa barisan. Bukan upacara itu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah, zatnya. Allah gak punya wajah, gak punya muka. Paham deh? Ini ayat atau namanya majaz, metafor. Dah belajar lah. Ini masih banyak lagi. Ada nasyifah, ada mansukah. Lah belajar itu. Dari belajar. Yang penting paham bahwa memahami Quran tidak gampang. Al-Fahmu usulul itu kata Imam Syafi'i. Yang kedua,
sudah paham Quran belum cukup gubernur dan Syafi'i. Harus paham hadis. Hadis macam-macam. Ada hadis tawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuqtaru fil Allah. Hadis yang tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah, namanya mutawatir. Lafdhan wa ma'na atau makna dan lafdhan. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad individual. Kenapa harus hadis? Karena di Quran teh sangat umum, tidak ada rincian. Aqimus sholat, aqamus sholat, yuqimunas sholat, wajib sholat. Di Quran itu ayat penjelasan sholat teh berapa kali. Ayatnya jam ayat dalam Quran itu. Jam ayat teh sholat itu sehari semalam 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada itu yang jam ayat kita baca Quran. Enggak ada. Silakan baca Quran. Enggak ada. Sholat itu sehari semalam 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya. Adanya di hadis. Yang jam ada kalau baca Quran, baca kulhu, falak, nas, alif lam mim, kursi, musawwat, al-mutahhir. Berkas Sangambon. Tidak ada di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat sehari semalam 5 kali. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis katanya bukan wajib pakai hadis. Gak bisa kalau gak pakai hadis. Nah, itu dua-duanya namanya bayan ilahi, yang kedua bayan nabawi. Belum cukup. Kata siapa? Syafi'i. Akal harus pakai. Bayan akli. Akal pakai. Gak cukup Quran hadis. Akal harus pakai. Akal yang ulama. Bukan lagi kita-kitahan lah, kita bisa makan semaji. Ampas kelapa masih dimakan lagi, namanya semaji namanya. Kelapa sudah diambil santannya, ampasnya masih dimakan namanya. Kalau Cirebon semaji. Akal harus pakai. Akalnya ulama ada 2 macam. Akal kolektif rada-rada namanya ijma, konsensus. Apa? Ada hauli, ada sukuti. Contoh yang ijma apa contohnya? Contohnya arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ayat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam safu'an, berdiri, lalu Fatihah, baca Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tumanah. Eta bukan Quran, bukan hadis, tapi ijma'ul ulama. Sholat itu punya 17. Nomor 1 takbiratul ihram, nomor 2 niat, nomor 3 berdiri bagi yang mampu, nomor 4 baca Fatihah, nomor 5 bukan Quran, bukan hadis, tapi jadi kalau ada orang tidak mau ikut ulama, gak tahu sholat berapa. Kalau ayah orang sholatnya bagus, kita tanya, Ustaz sekarang bagus sekali. Belajar di mana Ustaz? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah bohong orang. Yang benar jadinya belajar dari kiai, belajar dari ustaz. Ustaznya nanti dari gurunya, dari syekhnya, mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, Imam Malik punya guru Imam Rabi'ah, punya guru Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Zaid bin Thabit muridnya Rasulullah SAW. Paham? Yang kedua, akal individual. Akalnya ulama-ulama sendiri-sendiri, gak pakai kumpul. Namanya qiyas. Namanya analogi. Ayat 9, burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Yang saya contohkan 2 saja. Yang 7 kalau kadili.
Kias burhan. Sabu-sabu haram. Jawab. Sabu-sabu haram. Kuburan haram tadi pernah ya? Ayuran. Sabu-sabu haram pernah ya? Hadis ayat. Yang ada khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Khamr haram. Nah ini barang sama dengan khamr, sama-sama faktanya memabokkan. Bulannya fakta. Kalau faktanya sama, hukumnya sama. Kalau bahasa begini. Ada muskirun, ini barang memabukkan itu nanti muqaddimah surah premis minor. Wa kullu muskir khamrun, setiap yang memabukkan namanya khamr, namanya muqaddimah kubra premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih legal statement. Fahada haram, maka ini barang haram, namanya natijah shadiqah positive conclusion. Paham ya? Bisa menghukumi barang sesuatu yang terjadi sekarang. Kalau mereka Quran hadis saja tidak bisa. Paham? Kias Aulawi nempelin ayah ibu boleh tidak? Di Quran tidak dilarang. Quran tidak melarang. Yang dilarang Quran wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ibu, gak usah ngomong, tempelannya aja. Boleh tidak? Namanya Aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih fadil aula nempeleng. Namanya mana? Aulawi. Ada lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina haram. Mendekati zina haram. Zinanya jawab. Mendekati haram. Zinanya lebih komoderi. Namanya kias Aulawi. Masa yang wujud akan dijelah. Nah, jadi kita tidak mungkin paham syariat Islam kalau tidak ikut ulama. Kalau tidak ikut ulama nggak mungkin. Wah, kalau saya langsung ada hal Quran dan hadis. Ini saya tanya. Hadis yang nomor 1, hadis yang Imam Bukhari. Ya saya juga tahu, masa mantan itu nggak tahu. Saya juga tahu hadis nomor 1 itu hanya Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu nih, Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 dengan sanadnya, yang sahih seleksi tinggal 4.000. Eta teh namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Eta teh muridnya Imam Syafi'i, goblok. Ya udah, ada Abu Dawud itu muridnya Ibnu Rahawayh. Ibnu Rahawayh Imam Syafi'i. Ya udah Tirmidzi itu punya Imam Ali bin Hasan. Al-Imam Syafi'i. Ayo apa? Ayo coba disebutnya. Paham? Alhamdulillah. Jadi inilah amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah yang kedua, amanah insaniyah wa muqaddasah. Ijtihadiyah. Ada amanah yang dibebankan kepada manusia yang bersifat ijtihad, kreativitas, tidak suci, tidak muqaddasah, tidak sakral, tidak. Ada berapa? 1 thaqafah, 2 hadarah. 1 apa? 2 thaqafah, membangun peradaban, pendidikan, saintifik, peraturan, undang-undang, kemasyarakatan, ketertiban, namanya bangun thaqafah. Kalau ada Pandeglang, pasar Pandeglang,
sudah sadar undang-undang, tertib hukum, sarjana semuanya, berarti sudah mutakaf, sudah beradab, sudah beradab maju sudah. Paham tidak? Maka diserahkan oleh Allah, diserahkan kepada manusia. Silakan kamu kreativitas sendiri. Ayo cari metode pendidikan seperti apa. Ayo majukan pendidikan, jangan ketinggalan. Sekarang sudah era revolusi 4.0. Sebentar lagi di Jepang sudah 5.0. Kita nggak ketinggalan, hanya bisa pakai. Penting sekali baca Google-nya. Siapa Ashabul Kahfi? Siapa itu? Malik Dzulqarnain, yang sulit-sulit lah, sulit-sulit ini. Cari di Google ada. Siapa Raja Dzulqarnain? Siapa dia? Muhammad Jun? Siapa Ashabul Kahfi? Hanya di Google penjelasannya. Tafsir, hadis, fikih, mukalam, filsafat, syair, ada semua di Google. Gunakan yang baik-baik Google itu. Tapi bukan kita yang isi itu. Yang isi bukan orang Islam. Yang isi itu. Makanya mukalam juga banyak. Mukalam juga banyak. Siapa biduan ini, siapa artis ini, siapa tampil ini, ada semua di namanya. Oh ya. Terus takaf. Kita punya takofah harus kita pelihara. Kutub Turas. Kita kuning harus dipertahankan. Jadi sama saya apa nih? Dia. Ada yang ngomong kita kuning teh sudah tidak berguna zaman sekarang. Kalau tidak bisa baca, coba abdi yang baca berguna. Contoh ketemuin faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli 'am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghayra muslim bil it'ami wal irsa'i wal iskani wa thamani dawa'i wa ujratit tamrin. Pasal ini menjelaskan jihad hukumnya fardu kifayah, minimal sekali dalam 1 tahun harus diamalkan. Ada 4 macam. 1. Membangun masyarakat yang beriman kepada Allah. 2. Melaksanakan ibadah syariat Allah. 3. Tidak perlu angkat senjata melawan musuh-musuh kita. TNI harus kuat. Membangun TNI apa itu jihad? Membangun TNI yang kuat. Jihad pertahanan negara. Memberi perlindungan kepada warga Pandeglang yang baik-baik, bukan penjahat, muslim atau non-muslim. Coba kita penuhi, kita kunoin. Muslim atau non-muslim, asal orang itu baik-baik, bukan penjahat, bukan main narkoba, bukan bos judi, bukan bos pijet, bukan pembunuh, bukan perampok, harus diberi perlindungan kepada pemerintah. Apa itu perlindungannya? Bil it'ami, makan yang cukup. Imam Abdul Hasan Asyadili, pendiri Taifat Asyadili yang kaya, rumahnya villa, pembantunya 16, kereta, mengendarai kereta di Taif 2 kuda, masalah BMWC lah, bukan Luxio, bukan Grandma, bukan. Jasnya dibikin dari Walter Mill, semeter 13 juta. Baju dalamnya Pirkardin, Christian Dior, gaya lawas 7 juta. Ikat pinggangnya Beli 7 juta. Sepatunya Hermes 25 juta. Kacamata Cartier 45 juta. Minyak wanginya Bonai 5 juta. Tulis Tok 10 juta. Minyak wanginya pusing. Tasnya Gucci 5 juta. Gucci 5 juta tasnya itu. Kalau kadang-kadang cari panggilan tasnya ada tulisan di pojok. Ada yang tanya, Syekh, antum itu wali, bahkan bun atau bilang bang, paling itu ayopan, Dr. Jelani, Abdul Hasan Diri, Hasan Al-Fahmi, Ahmad Badawi. Anda itu wali itu, salah satu kok keren. Kenapa? Yang lain-lainnya kiai-kiai turun. Jawabnya, wahai anak, pakaianku yang bagus ini bisa ngomong. Pakaian bisa ngomong, ngomongnya gini ngomongnya. Ayuhan nas, ana goni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu angkopin. Ini orang kiai.
ngomongnya Tuhan nas, anak fakir. Kebanyakan kita ini ashabi proposal. Waktu Nabi Muhammad Mi'raj itu tidak ada dalam kitab, berdua saya tak bercanda. Waktu Nabi Mi'raj melihat ada orang bangkit dari kuburan besar, tinggi besar. Ternyata mukanya bolong, tak ada dagingan mukanya. Nabi kaget tanya pada Jibril, man wahai Jibril, gagah yang mukanya bolong. Oh, itu umat anjel yang lagi bikin proposal. Sayyidina Utsman, sahabat kaya, pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Kita berapa karung ini? Diangkut 700 onta. Kaya berarti. Syekh Qadir Jilani suatu ketika ziarah ke Imam Syafi'i ke Mesir dari Baghdad. Dari orang Baghdad, Irak, berangkat ke Mesir ziarah ke Imam Syafi'i. Ternyata masyarakat sekitar kuburan Syafi'i malah gak punya rumah. Syekh Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan ke masyarakat sekitar kuburan Syafi'i di Desa Pusto sampai ayeuna sampai sekarang rusun ayat tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Jilani itu wali kaya dermawan, anjing wali bukan kaya dermawan apa pelit. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasni di Mekah baru wafat tahun 2004. Syekh Muhammad waktu saya di sana santrinya 700. Terus bangun terus kayak Syakir Abdul Namun di situ semua santrinya 700 ditanggung makan minum kebutuhan kita, sakit diobati, pulang dikasih tiket. Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasni. Kenapa? Karena kaya. Oleh karena itu Kiai Pandeglang harus wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai Anda meninggal dunia mati meninggalkan anak waris ahli waris yang dzurriyyatan di'afan, yang melarat. Usahakan ente meninggal dunia meninggalkan harta yang cukup untuk diwaris di ahli warisnya sejahtera. Jadi kaya teh wajib, melarat itu dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas shalihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan bumi untuk orang-orang soleh, nikel, batu bara, minyak, gas, mangan, boksit, granit, timah, uranium, talium. Cuma ada dua di Indonesia, ada dua itu. Biji besi, biji tembaga untuk orang-orang Pandeglang yang soleh. Saya lihat daftar orang kaya 50. Nomor 1 orang kaya Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA dan pabrik rokok Jarum, duitnya 900 triliun. Nomor 3 Sinar Mas Eka Cipta 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim Anggaran Silion 450 triliun. Nomor 6 orang Islam, nomor 6 Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 orang Islam Haji Rashid. Nomor 40 orang Islam Haji Bayu yang punya Bubet. Saya cari orang Pandeglang Solikin, Madrasah. Dosa itu. Pinter wajib, tolabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Pinter teh wajib. Berarti kalau bodoh dosa. Ini membangun takofah. Apa namanya? Dan sombong. Dah, warisan rumah
semua masyarakat Pandeglang muslim atau muslim cukup pangan, cukup sandang, dan cukup di tempat tinggal. Masih ayat yang nggak punya rumah. Ayat di Pandeglang orang nggak punya rumah. Masih ada. Dosa gubernurnya. Ya Allah, kata kitab kuning. Belum lagi ada kitab kuning di pesantren dibaca. Sayyidul Qabilul Abiyadul Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadi sayyidul lawahu fatawa wa hadhihi maqulatul asyim sawa. Kayaknya ngajarkan begini, Zaidun utawi Zaid, utawi Zaid itu At-Tawil orang tinggi, Al-Abiyad kulitnya putih, Ibnu Malik namanya Pak Malik, fi baiti dalam rumahnya, bil amsi kemarin kamu tak kita tongkrong, biadi saya pun tangannya pegang golok, lalu membengkokkan Zaid kepada golok, fatal bukan jadi bengkok si golok, paham tak? Ternyata artinya itu Zaidun esensi, At-Tawil quantity, Al-Abiyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti praise, bil amsi time, kalau tak di posisi biar di saya pun tuher, lawahu aksi, fatal reaksi. Paham? Kalau bapak mau pilih ketua RU, harus tahu siapa dia. Jangan buat ada kiai nggak enak nggak saya pilih. Kiai katanya ada jengan, nggak pilih. Siapa dia? Apa kualitasnya? Kemampuannya apa? Hubungannya dengan orang lain apa? Kapan? Di mana? Posisi seperti apa? Punya kekuatan apa? Biar saya pun punya kekuatan apa dia? Lawahu aksinya apa? Tahu apa reaksinya? Baru pilih dia itu. Jangan hanya karena anak kiai, karena anak saudara didukung, ini yang jadi itu nggak maju itu. Karena kiai pilih, lalu mana? Itu namanya kategoritan. Apa namanya? Kategoritan atau al-maqulatul asal. Eta diajarkan di pesantren. Nah, yang kedua amanah hadarah. Mari kita membangun kemajuan, kesejahteraan, rumah yang bagus, jalan yang bersih, dengan tetap berpegang teguh pada akhlakul karimah. Orang Pandeglang akhlaknya sudah baik apa? Orang Pandeglang akhlaknya sudah baik semuanya. Allah memuji Nabi Muhammad bukan pinternya, nggak ada ayatnya kamu pinter Muhammad. Allah nggak memuji Muhammad karena sukses, nggak ada kamu sukses Muhammad, kamu pinter Muhammad, kamu agung Muhammad. Tapi yang dipuji Allah, innaka la'ala khuluqin 'azim, akhlaknya yang dipuji. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa idhum dhahaba akhlaquhum dhahabu. Martabat orang Pandeglang tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ayo ada orang mau Pandeglang, mau kemana? Mau ke Nes Pandeglang. Yang ditanyakan bukan agamanya apa ya, enggak. Aman tidak ya di sana? Ditanya kan, ya kan? Ada orang mau ke Pandeglang, saya mau ke Pandeglang, kira-kira aman tidak di sana? Orangnya baik-baik juga, wah aman. Saya pernah ke sana, sholat di musola di masjid, dompet saya ketinggalan 2 hari pas utuh. Orang Pandeglang teh. Jangan sebaliknya. Bisa umpama ini, saya ke Pandeglang aman deh. Waduh hati-hati, malu semua. Umpama. Orang nggak tanya agamanya apa, nggak tanya. Orang saya malu semua. Saya pernah sholat di masjid Pandeglang, sepatu hilang. Teman saya sepeda motor hilang. Aman juga. Pernah orang Pandeglang pinjam uang sama saya 5 juta, bilangnya 2 bulan, sampai sekarang 2 tahun belum bayar. Sumpah. Jadi yang ditanyakan orang apanya? Apa ya? Akhlak. Contoh, Afghanistan terdiri dari 7 suku. Indonesia 400 suku lebih. Agamanya 100% Muslim. Satu orang nggak ada orang yang non Muslim. 97% mazhabnya Hanafi, Tolak Tengah Syabandiyah, akidahnya Maturidiyah, Ahli Sunnah. 3% Syiah.
perang saudara 40 tahun sudah sampai sekarang. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di kantor, di madrasah, di masjid lagi sholat sunnah, bom meledak yang mati 800. Mau lagi maulid Nabi, bom meledak yang mati puluhan, 90 berapa itu tahun kemarin. Ayo, negara gak aman kayak gitu. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, dibunuh, kafir katanya, antek Amerika, gitu. Ada penyanyi perempuan dibunuh, nyanyi perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi perempuan haram, kalau bunuh nggak haram. Ayo, Bapak ingin nggak jalan-jalan ke sana? Ingin nggak? Islam semua kepada Islam semua ingin nggak kan itu? Tapi sebaliknya, Jepang, di negara Jepang masyarakatnya tidak ada copet, tidak ada penjamret, tidak ada calo. Kita kan calo sebagai ya. Di ibu kota Tokyo tidak ada polisi ngatur jalan, supir tes tertib sendiri-sendiri. Tidak ada pejabat korupsi, bukan takut neraka dalam neraka orang Jepang. Istri malu. Kalau saya korupsi tahu saya malu, istri malu, anak-anakku malu, orang tua malu, masyarakat sekitar saya nanti malu semua. Waktu main sepak bola di kapal Doha, ribuan anak Jepang nonton. Selesai bubar, bekas tempat nonton anak Jepang bersih, satu pun rokok pun gak ada. Semua dibersihkan sendiri, buang ke tong sama masing-masing. Kita bersihkan kira-kira. Saya pernah ke Australia tahun 2011, keliling 6 kota selama Melbourne, Canberra, Adelaide, Brisbane, terakhir di Sydney, kota terakhir besok mau pulang, terakhir situ. Selama di masjid dan banyak gereja besar. Selesai ceramah asal belanja oleh-oleh, dapat 2 kardus, kaos, kantor kunci, kenang-kenangan oleh-oleh, baju, celana, bawa ke hotel, beresin. Ternyata HP saya keluar. Saya cari-cari, gak ada HP saya. Ya udah, besok pulang ke Jakarta beli lagi. Jam setengah 10 ada orang ngetok pintu. Saya buka pegawai hotel, dan ada orang satu bawa HP saya. Bapak, HP-nya ketinggalan di toko saya. Ini saya. Kira-kira HP ketinggalan di warung di Pandeglang. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat 23 jam. Dari Mataram juga ada, dari Mataram ikut, dari Muhammadiyah, Persis, ikut semuanya, ada 6 ormas. Di ibu kota Mali, Tembakau, tidak ada rumah dikunci, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak sepeda motor masuk rumah, sepeda motor tinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Ayo kira-kira Pandeglang maju. Ini mana? Ini namanya akhlak. Apa namanya? Bukan akidah saja, namanya akhlak. Mari mudah-mudahan orang Pandeglang agamanya benar, Islam. Mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah benar. Ikut Abu Hasan Asy'ari, ikut Imam Syafi'i, tinggal akhlaknya. Ayo kita bangun, kita perbaiki. Masyarakat Pandeglang dan masyarakat yang berakhlak, berbudaya, berperadaban, dihormati oleh semua masyarakat di dunia ini, insya Allah. Oleh karena itu pengajian selalu ada, malam Jumat selalu ada pengajian. Ayat pengajian malam Jumat. Seminggu sekali membangun akhlak, nanti membangun akhlak belum minan nas. Jangan bertengkar. Kalau ada orang istri saya kalah, jadi mau saya cerai, nasihatnya aja jangan cerai. Bila terdesak, terpaksa, kawin lagi saja. Dari bercerai, itu ya. Oleh karena itu, sekali lagi, akhlak bisa mengangkat derajat kita. Baik nama kita baik, buruk nama kita. Syukran, wadumtum fil khair barakati wan najah. Mudah-mudahan zuriyah, aulad almarhum Kiai Hamdi mampu meneruskan amanah yang sangat luar biasa ini. Pesantren Malum katanya Pak. Oh iya, Malum Anwar dan ulama. Mudah-mudahan Malum fil mustaqbal lebih maju lagi, lebih manfaat lagi. Banyak sekali pesantren di Kerupak Cirebon
Waktu ayah saya paling banyak satunya 500, sekarang 5.000. Ini Boyo Kediri, waktu saya di sana tahun 68, satunya 2.500, sekarang 43.000 di Boyo. Jadi di mana saya semakin maju di mana-mana. Mudah-mudahan Manu juga semakin maju. Ala barakatillah, memberi manfaat dan membimbing masyarakat sekitar sini dalam wilayah sini lah. Dan Padanglah menjadi masyarakat yang mutadayyinah, mutamaddinah, beragama dan berperagaman. Mutadayyinah, mutamaddinah. Bukan hanya mutadayyinah, mutamaddinah. Maju cerita, rata-rata rumahnya 2 lantai, rata-rata punya inovasi semua. Rata-rata sarjana semua. Itu ya itu ya. Mohon maaf kalau perkataan yang kurang berkenan. Syukran wa tumutu fil barakati wal najah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.